Oke, ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal sebelumnya, soal tryout 1 physics di grade 11 untuk Rusia. Kita mulai dari nomor 1. Ini soalnya sudah tertera di depan dan konteksnya adalah, ya, artinya adalah ada sebuah batu dengan massa 120 gram. Nanti ini harus kita convert ke kilogram, ya, sesuai dengan standar of system internasional. Jadi pakainya untuk massa ini adalah 120 bagi 10 itu berarti 0,12 kilograms. Tuh. Dia kemudian dilempar vertikal ke atas, ya, dari ground level, dari tanah gitu, dengan initial speednya 15 meter per second. So, jadi kalau kita gambar dia, kayak saya punya ground di sini. Oke. Kemudian batunya, stone-nya saya bikin bulat aja. Kemudian stone ini saya lempar ke atas gitu ya. Oke. Kemudian lambat laun dia akan naik. Tuh. Dan ada di titik tertinggi di mana dia akan berhenti. Secara energi kan, secara fenomena kan gitu ya. Jadi kalau benda dilempar ke atas kan dia akan berhenti sesaat di atas sebelum dia balik lagi ke bawah gitu. Nah, kemudian tinggi maksimalnya adalah, dia nggak ada tinggi ya ternyata ya. Jadi kita nggak tahu tingginya berapa dan kita belum tahu ditanya itu apa enggak. Yang pasti dia punya kecepatan awal, initial speednya itu 15 meter per second. Oke, jadi V1 kita anggap aja itu 15 meter per second. Kemudian asumsikan hambatan udara diabaikan dan akselerasinya itu dikarenakan gravitasi. Jadi ya nanti sistem kita ditarik gravitasi gitu ya. Dan habis itu pertanyaan pertama adalah hitung kinetic energy dari stone. Nah, ini cukup gampang karena cuma ditanya kinetic energy aja ya. Jadi ketika di bawah situ dia punya energi kinetik yang nilainya adalah setengah mv kuadrat, v nya v1 ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan yaudah tinggal kita hitung aja ya, belum ada apa-apa ini. Setengah, massanya tadi kita pakainya yang 0,12 0,12, kemudian kecepatan awalnya itu 15 kuadrat. Maka EK dalam sistem kita adalah setengah kali 0,12 itu 0,06 dikali ini tuh 225 ya. Tuh. Maka hasil akhirnya adalah 0,06 dikali 225. Hasilnya adalah 13,5. Satu unitnya adalah joule. Tuh. Nah, kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya adalah hitunglah maximum height reached by the stone. Jadi yang dapat dicapai oleh batu ketika dilempar ke atas, berapa tuh ketinggiannya. Nah, ini kita bisa menggunakan konsep kekakalan energi, karena kalau nggak ada hambatan udara dan gravitasi kita anggap konstan, maka batu itu ya kinetic energi di sini akan dikonvert menjadi potential energi ketika di atas. So persamaan equationnya menjadi potential energy is kinetic energy. Okay. Nah, potensial kita pakainya MGH. Kinetic energy ya yang tadi kita udah dapat ya. Yang tadi udah dapat nilainya berapa tadi? Nih. 13,5 joule ini ya. Kita pakai itu aja, jadi 13,5 joule. Nah, MGH M-nya itu 0,12, G-nya itu 9,81, H-nya itu tadi kata dia yang ditanyain 13,5.
Maka H-nya itu adalah, ya tinggal kita bagi aja. 13,5 dibagi 0,12, kemudian dibagi lagi 9,81 ya. Hasilnya adalah 11,40. Kita bulatkan jadi dua angka ya, meter per second. Meter aja, sorry, ketinggian meter aja, gitu ya. Tuh, bisa lah kalau soal ini. Salah pencet. Waduh. Nah, terus pertanyaan terakhir, hitung maksimum ketinggian yang ini gunakan principle of conservation energy. Determine the speed of the stone when it is at a height of 8.0 meter above the ground. Jadi kita disuruh menghitung ketinggian itunya, ketinggian batunya. Kita disuruh menghitung kecepatan batu ketika dia naiknya 8 meter. Ya, 8 meter. Jadi 8 meter itu kita anggap ya ketinggian maksimal dia kan tadi 11 meter. Jadi 8 meter mungkin ketika batunya ada di sini mungkin ya. Ya, atau di sini gitu. Oke. Ini kita anggap sebagai jaraknya itu kita anggap sebagai H besar aja ya. Tuh. Nah, ketika dia di sini kan masih punya kecepatan, yang dicari kan kecepatan di sini ya. Kita anggap sebagai V2 gitu ya. Nah, udah. Berarti energi ketika di bawah tadi EK yang kita dapetin yang nilainya 13,5 joule. Nah, 13,5 joule itu nanti akan berubah menjadi ketika di sini dia punya potensial. Ya kan? Ketika di situ dia punya potensial, jadi MGH besar ketinggiannya ditambah dia masih punya kecepatan ya, di situ yang kita tulis sebagai V2 gitu ya. Nah, ini tinggal kita hitung-hitung aja, sama dengan 0,12 dikali 9,81 dikali ketinggiannya itu 8 meter ditambah setengah, M nya itu 0,12, V nya itu adalah yang mau dicari ya, jadi V kuadrat V2. Udah nih kita pindah ruas semua nih, jadi 13,5 dikurang ini perkaliannya berapa tuh, coba kita hitung dulu. Jadi 0,12 dikali 9,81 dikali lagi 8, hasilnya jadi dikurang 9,42. Terus ya yang salah hitung nggak itu? Oh ya benar, 9,4. Oke, terus kita kurangkan dengan nilai ininya. Terus kita kurangkan dengan nilai ininya ya. Itu tuh adalah sama dengan dulu aja lah ya. Ini berarti 0,06 V2 kuadrat. Nah, terus yang atas itu tuh hasilnya adalah berarti 13,5 dikurang 9,42, hasilnya adalah 4,08. Jadi 4,08 sama dengan 0,06 V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat sama dengan 4,08 dibagi 0,06. Maka V2 sama dengan dibagi 0,06 sama dengan 4,08 dibagi 0,06, hasilnya 68. Akar 68 itu jadi akar 68 itu adalah 8,23 meter per second. Udah gitu tuh jawabannya yang C. Oke.
Kalau kira-kira saya ada yang salah hitung, teman-teman bisa koreksi di komentar ya. Oke, nomor 1 selesai, kemudian isi untuk nomor 2. Oh ya, ini saya ambil dari sumber-sumber ya. Ini dari past paper 2025 bulan Maret. Itu untuk paket yang 12 nomor 7 ya. Nah, kemudian untuk soal nomor E2 ini sama juga, ini beda konsep, ini udah pakai momentum karena ada tumbukan-tumbukan seperti teman-teman bisa lihat. Nah, terus pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa kecepatannya itu sebelum dia menumbuk itu nilainya sekitar 1,6. Jadi ada partikel tuh benda, dia numbuk bola gitu ya. Jadi setelah tumbukan dia berbelok ke kanan, ke bawah, terus si benda yang ditumbuk dia tuh beloknya ke atas. Kurang lebih gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah nah berapa sih velocity awal dia ini gitu. Ya kita tinggal hitung kondisi momentum sebelum dengan momentum sesudah ya. Sebelum yang cuman ada ya berarti M ini ya. Berarti M yaitu tuh M kali V. M-nya itu 7,1 gram. Dikali, kita harus jadikan pangkat aja. 10 pangkat negatif 3 harus jadikan kilo gitu ya. Terus dikali kecepatannya itu adalah yang mau kita jadi kecepatannya, jadi V aja. Terus setelah tumbukan dia beloknya ke bawah tuh. Jadi kalau kita analisis pada sumbu X, ini pada sumbu X, maka juga semua kecepatannya juga harus pada sumbu X, jadi harus sama ya. Masanya tetap masih sama, 7,1 kali 10 pangkat negatif 3 dikali kecepatannya adalah 0,09. Kemudian ditambah ketika di atas, ini belum selesai, terus kita kalikan cos karena dia miring ya, jadi harus kita proyeksikan ke sumbu X. Cos theta sama dengan ditambah karena ke kanan juga masih sama ya, massa yang atas itu 3,6 gram kata dia, jadi 3,6 kali 10 pangkat negatif 3. Terus apa jadi V nya adalah di atas itu ada 1,4. Tapi kita tahu dia tetanya itu adalah, jadi kita kalikan juga tetanya, kita anggap sebagai teta 2 yang di atas gitu ya. Jadi ini tuh teta 2, ini tuh teta 1. Teta 1. Oke, nah udah dapat nih, maka jawaban akhirnya berapa? Udahlah, tinggal hitung aja ya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan lengkap, tinggal teman-teman hitung aja. Log ini cukup simple. Gitu, nanti dapat tuh nilai dari V-nya ini berapa. Jadi kalau saya pindahkan luas lagi ya jadinya berarti V sama dengan, nah ini 10 pangkat 3 nih bisa dicoret semua nih, ini dicoret ya kan, ini coret aja, ini coret ya, maksudnya dibagi 10 pangkat negatif 3 ya. Nah, maka V nya menjadi ya 7,1 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 0,9. Cosnya ya tinggal dihitung, jadi cosnya yang paling bawah itu adalah cos 8 derajat ditambah 3,6 kali cosnya itu tuh cos 10 derajat ya gitu ya. Oh, cosnya mana? (30 derajat). Nah, gitu ya. Dia ada cos kok cos 30, cos 10, astaga. Cos 10. Maklum ya, sudah mulai linglung. Nah, udah tinggal dihitung aja, terdapat tuh kan V-nya. Tadi M-nya kita pindah ruas ke bawah sini. Oh ya, pangkat 3-nya kan tadi hilang, ini tuh hilang udah. Itu. Jadinya ini per 7,1-nya taruh di bawah ini ya. Tuh, ntar dapat jawabannya. Tinggal hitung aja. Oke, itu aja. Karena saya sudah mengantuk, kita skip dulu. Berikutnya akan saya jelaskan nomor 3 dan terusnya ya. Semangat.